Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara Murtadin ini menceritakan alasannya berpindah keyakinan ke Kristen. Buat Juma terheran-heran pastinya. Mari kita simak dan mari kita mendukung Apologet Kristen dengan like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai tekan tombol like dan mari kita simak videonya. Begini Bang Jul, saya kepengen menelusuri nih, kenapa sih harus ada kitab Taurat? Kenapa harus ada kitab Injil? Dan kenapa juga harus ada Al-Quran? Nah, kita telusuri gitu loh Bang Jul, sejarahnya. Nah, saya mempercayai Bang Zulkifli adalah orang yang sopan, ya, orang yang menurut saya selama ini baik sama saya loh. Selama ini baik. Ketika diskusi, Bang Zulkifli sama saya sangat sopan. Mungkin beda ya dengan yang lain, tapi dengan saya selama ini saya lihat Bang Jul sangat sangat sopan sekali. Jadi saya suka. Jadi saya kepengen Bang Jul untuk memberikan penjelasan supaya teman-teman juga di luar sana nggak penasaran Bang Jul. Gimana Bang Jul? Ya, kalau saya sih biasanya kalau dialog sama Murtadin itu lebih fokus kepada apa yang menyebabkan Anda murtad, apakah karena paham Al-Quran atau memang karena buta Al-Quran. Biasanya sih gitu. Apalagi kalau ada Murtadin yang balik kemudian menyerang Islam, berarti Murtadin itu paham tentang Al-Quran dan paham tentang Enggak lah. kitabnya. Kan gitu. Kalau saya Bang Jul, saya kan dianggap odong-odong nih yang pertama ya sama teman-teman Muslim gitu ya. Tapi Bang Jul kalau seandainya mau tahu kesaksian saya dari awal nih ya Bang Jul, saya sudah mengatakan saya keluar dari Islam itu bukan karena saya sekolah perbandingan agama, tidak. Ya, dari awal saya tetap berkesimpulan bahwa Islamlah adalah agama yang paling benar. Itu menurut saya itu dulu. Tetapi kenapa saya menjadi Kristen? Waktu itu saya sudah menceritakan bagaimana saya menjadi Kristen gitu ya. Itu karena perjumpaan saya dengan Tuhan itu sendiri, ya, dengan Yesus itu sendiri. Jadi tidak mengadakan perbandingan-perbandingan, ya. Ketika saya di sini misalkan mulai saya mengerti, oh ternyata yang dulu saya anggap bahwa kekristenan ini adalah agama yang sesat, menyembah manusia, dan Kristen itu adalah surganya di dunia. Ternyata saya selidiki, ternyata enggak Bang Jul, gitu loh. Nah dari sinilah saya mulai tertarik untuk saya menyuarakan kebenaran. Oh tidak, ternyata yang kita tuduhkan selama ini salah. Ya, dari kecil otak kita selalu dipenuhi dengan pemikiran begini. Jangan dekat-dekat sama orang Kristen ya, jangan dekat-dekat sama orang kafir. Orang Kristen itu surganya hanya di dunia, ya. Jadi kalau orang Kristen itu bahannya kayu bakar untuk neraka. Nah, jadi ada banyak pengajaran-pengajaran yang sudah ditentukan tentang kebencian-kebencian terhadap Kristen. Tetapi ketika Tuhan memanggil saya secara pribadi, gitu ya, Tapi ternyata saya lihat saya sebenarnya pribadi, tidak seperti itu, Bang Jul. mohon maaf Bu, Gimana, kalau Bang saya Jul? pribadi saya dari kecil tidak pernah diajarkan hal-hal seperti itu. Kalau saya dari Tapi kecil malah diajarkan sebaliknya, bahwa oh Islam gitu itu ya. adalah agama yang sempurna dan adalah kewajiban seorang muslim itu menyampaikan kebenaran kepada siapapun. Hmm. Bagus Iya, sih Bang saya Jul. tidak pernah Memang ada diajarkan untuk sebagian seperti membenci. itu mungkin. Makanya Ada. Anda sendiri mengakui kan, bahwa saya tidak pernah memperlihatkan rasa benci kepada siapapun, eh, termasuk kepada Anda. tapi Bang Jul, gini loh Bang Jul, saya bicarakan apa adanya ya. Saya nggak bicara untuk mencoba memojokkan Islam, tidak. Kalau misalnya Bang Jul mau mungkin lihat fakta-fakta di sekitar, di kehidupan saya sekitar saja masih begitu Pak. Gitu. Bahkan di sekitar lingkungan saya ini dikotak-kotakan, kayak misalnya orang kafir itu nggak usah ditemanin gitu. Anak-anak itu sudah teriak jangan berteman sama orang kafir. Seperti itu Pak. Oh Ini itu mungkin itu mungkin ada di pemikiran ibu aja. Kalau dalam kehidupan nyata itu nggak ada yang seperti itu, Bu. Nah, oke, baik. Terima kasih untuk ucapan-ucapan yang baik ya dari Pak Zulkifli. Cuman lagi-lagi begini Pak Jul, kita kan heran ya Pak Jul, selaku saya ini adalah orang yang bisa dikatakan memang keluarga saya muslim semua Bang Jul, tetapi saya tidak mengatakan saya orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang paham Quran lalu saya murtad ya Bang Jul ya. Tetapi itu tadi saya sudah sampaikan. Nah, ketika saya sudah di dalam kekristenan, saya justru menemukan hal-hal yang di luar dugaan saya. Tuduhan-tuduhan yang selama ini ada di kepala saya ternyata salah semua. Nah, disitulah saya mau sampaikan. Lalu saya mulai membuka-buka Quran gitu ya. Loh, kok ternyata seperti ini sih ajaran yang diajarkan Muhammad. Kenapa ya? Kok bisa berbeda dengan yang diajarkan Yesus? Seperti itu. Jadi saya Oke, mulai gali-gali. Maka di situ di sini saya bukan menjadi orang yang memojokkan Islam, tidak Bang Jul. Tapi saya lebih suka berbicara apa adanya. Nah, saya akan mulai membuka nih Bang Jul mengenai tentang Al-Quran. Ini kan mengkait-kaitkan tentang kitab Taurat dan Injil ya Bang Jul ya, benar kan? iya. Halo Bang Jul? Artinya saya pun bisa bertanya kan tentang yang sama terhadap saudara ini kan.
maksudnya gini Bang Jul, saya kan mempertanyakan nih di dalam Taurat itu kenapa harus ada disebutkan Taurat dan Injil. Nah itu saya mempertanyakan seperti itu. Nah saya minta Bang Jul mungkin memberikan penjelasan ya di sini. Jadi maksud saya menganggap Bang Zulkifli adalah orang satu-satunya orang yang saya percaya untuk bisa untuk memberikan penjelasan dan beda daripada teman-teman Muslim yang lainnya Bang Jul. Please. Jadi jangan maksudnya selama ini yang saya kenal Bang Zulkifli ketika berdiskusi dengan saya seperti itu Bang Jul. Jadi silakan mungkin dikemukakan melalui YouTube Bang Jul. Jadi Al-Quran itu bukan sebuah kitab suci yang berdiri sendiri dalam arti kata, baik yang mewahyukan maupun pribadi yang menerima daripada Al-Quran itu adalah hal baru. Maksudnya gini, ketika yang berfirman kepada Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai esensi Sang Pencipta. Esensi Sang Pencipta ini kemudian mengajarkan dirinya bukan adalah esensi baru, di luar daripada esensi yang berfirman kepada para nabi-nabi. Sehingga kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu menerima pengajaran dan mengajarkan kemudian kepada umatnya, itu tidak sekonyong mengenalkan langsung pada umatnya bahwa dia itu adalah seorang nabi. Halo Bang Jo, Ya. mungkin ditarik dulu, cabut headphone-nya, cabut dulu, habis itu pasang lagi Bang, jadi nggak menggaung-gaung gitu. Ya, tes. Halo? Gimana Pak Kanuru? Mohon maaf, apakah Pak Kanuru juga mendengar Pak Zulkifli suaranya juga begitu? Tidak, cukup ini, hanya kadang-kadang delay gitu aja. Tapi nggak mengganggu. Suaranya Pak Kanuru, suara Pak Kanuru juga agak putus-putus, berarti di sini sinyal saya apa gimana nih? Mungkin sinyal Bu Fatima kali ya. Oh gitu, aduh, payah banget ya ini karena musim hujan terus. Oke, maaf ya Pak Zulkifli, silakan lanjut. Mohon maaf, saya pikir tadi Pak Zulkiflinya yang salah itunya, suaranya. Oke. Jadi kembali ya, saya katakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci lagi Maha Tinggi itu memperkenalkan diri kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Sang Pencipta yang berfirman ya, pada nabi sebelum, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam utusannya bukan oknum yang ketika konyol duduk begitu. Aduh, ya. saya nggak dengar sama sekali. Tetapi adalah sosok yang memang sudah disiapkan oleh Allah untuk kemudian menjadi khatam seorang pembawa ajaran di mana halo Pak. Yang dengar saya enggak? Kanuru? Ada putus-putus Bang Jul. Ada putus-putus. Bentar, saya mungkin akan rubah pakai data aja ya. Ya, gimana? Suara saya udah bagus? Udah kedengaran dengan baik? Di posisi saya kedengaran cukup ini bagus, hanya kadang-kadang delay gitu sih. Silakan Pak Zulkifli. Halo? Lanjut Bang. Dia kemudian dia ragu. Dia ragu, ini apa ini yang datang kepada saya nih? Karena dia tidak pernah bermimpi sebelumnya kelak dirinya itu akan diutus, akan menjadi seorang nabi penutup. Berbeda dengan Paulus yang menceritakan dirinya telah dipilih sejak dari dalam kandungan ibunya, kan gitu. Nah, kalau Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian mengajarkan, menyampaikan tentang hukum-hukum, sebagaimana hukum-hukum yang pernah diajarkan oleh nabi-nabi melalui kitab mereka masing-masing, maka kemudian kedatangan Islam itu bukan menceritakan sebuah kisah-kisah, tetapi menceritakan tentang hukum-hukum. Seperti apa Allah hendak menjadikan manusia di muka bumi ini, seperti itulah apa yang disampaikan oleh Al-Quran melalui Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu datang mengabarkan tentang berita-berita yang masa lampau kaitannya dengan hukum. Maka kemudian Al-Quran menceritakan Torah, kemudian menceritakan tentang Zabur atau Mazmur, kemudian menceritakan tentang Injil yang kemudian diwahyukan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Saya kira seperti baik. itu. Sebentar Pak Zulkifli, supaya jangan saya lupa nanti ya. Jadi ketika ada statement yang harus kita bahas, saya mohon maaf, saya potong dulu. Tadi bilang katanya sebagai nabi yang sekarang nabi justru suara Anda yang putus-putus. Oh begitu. Saya nggak Pak mendengar. Kanuru gimana nih? Iya. Pak Kanuru gimana Pak Kanuru? Suara Di saya tempat Pak saya Kanuru. lancar Bu. Lancar di tempat saya. Nah, ini makanya suara Pak Zulkifli udah mulai lancar karena saya pakai data. Tadi kan pakai wifi. Nah sekarang pakai Di data tempat Pak. Suara Anda kayak Robert. Oh, masa sih begitu? Jadi tadi saya pakai suara data, jadi suara wifi, tadi pakai wifi, saya nggak bisa mendengar suara Pak Zulkifli, tetapi sekarang saya pakai data, suara Pak Zulkifli pun jelas, makanya saya bisa menanggapi Pak Jul.
Nah, jadi begini Pak Zulkifli tadi mengatakan bahwa Muhammad adalah nabi penutup gitu ya, yang menyempurnakan kita hukum-hukum terdahulu. Nah, yang saya pertanyakan adalah hukum yang mana sih yang disempurnakan oleh Muhammad itu sendiri gitu Pak Jul? Silakan. Oke, saya masih meraba-raba apa yang Anda maksud sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa. Intinya Anda mempertanyakan ajaran apa, hukum-hukum apa yang kemudian disempurnakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi gini, karena Anda sudah pernah merasakan dua sisi daripada agama ini, Islam maupun Kristen, yang Anda imani sekarang. Di dalam kitab Anda dikatakan bahwa aku akan meminta kepada Allah, kata Yesus ya, seorang penolong lain yang akan mengajarkan segala kebenaran. Yang kaitannya dengan kebenaran ini berarti berkaitan dengan hukum-hukum. Lalu kemudian beliau pun mengatakan bahwa jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Torah, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di sisi lain juga Yesus yang Anda tuhankan mengakui ya bahwa masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian. Coba. Pada masa Abraham, Allah menyatakan diri kepada Abraham, Allah sudah memberikan hukum-hukum kepada Abraham, hukum sunat dan seterusnya. Kemudian pada masa Musa, Allah juga memberikan hukum-hukum. Pada masa Daud, Salomo, Allah juga memberikan hukum-hukum. Pada masa Yesus, Allah pun memberikan hukum-hukum. Tapi ternyata Yesus sendiri yang Anda tuhankan masih mengakui, masih banyak ajaran yang ingin aku sampaikan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Nah, Ajaran kalau apa saya itu balik kalau boleh bertanya, tahu Bang Zulkifli? Maaf. gimana? Ajaran apa? Sebentar. Sebelum lebih jauh lagi, Bang Zul intinya di sini percaya ya bahwa Alkitab kami ini membicarakan tentang kebenaran ya. Oh betul, umat Islam itu diwajibkan beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Bagus. Maksudnya kitab saya. Kitab saya. Ya, termasuk kitab Anda. Oke, baik. Jadi semua ya, semua dipercaya ya Bang Jul? Ya, kami percaya. Tapi ingat, informasi di dalam Al-Quran jelas menerangkan bahwa kitab-kitab terdahulu itu sudah dirubah-rubah. Dan Anda bisa buktikan malam ini, apakah kitab Anda itu berubah atau tidak? Dirubah. Jadi kalau saya ketika Ya. saya tahun 2001 saya menjadi Kristen, saya nggak pernah berubah tuh Pak. Nggak dirubah-rubah. Sekarang Dirubahnya kitab kapan? Anda menggunakan bahasa apa sekarang kitab Anda? Karena kita orang Indonesia, supaya orang itu bisa cepat paham, makanya Indonesia dikasih kitab terjemahan LAI berbahasa Indonesia Pak. Kalau di Amerika, tentu karena mereka mayoritas berbahasa Inggris, maka kitab mereka diberikan terjemahan bahasa Inggris Pak. Seperti itu. Maaf ya, Oke. saya lihat kayaknya Jadi ada Anda ini, mengakui- keluar dari pertanyaan. Boleh saya ini interupsi ya. Maksud saya pertanyaan tadi Bu Fatima itu bagus sekali Pak. Kalau kita kembali ke situ maksud saya. Hukum mana yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad itu aja mungkin yang Bang Zulkifli bisa jawab gitu Bang. Ya, tetapi maaf Pak Kanuru, betul. Terima kasih untuk menekankan kembali. Tetapi tadi Bang Zulkifli, setahu saya gini, Bang Zulkifli pengalaman saya ketika berdebat dengan beliau ini selalu hanya mengambil yang diinginkan Bang Zulkifli doang ayatnya. Tapi kalau ada ayat yang tidak sesuai dengan Bang Zul, selalu dianggap itu sisipan. Seperti itu. Nah ini kalau misalnya Bang Zul kalau menganggap ada ayat-ayat yang dianggap disisipkan, mendingan tidak usah membahas Bible. Nah, Bang Zul gini aja, kita lebih ngebahas begini. Dalam Quran itu kan menyebutkan tentang Taurat dan Injil. Dan bahkan itu dibenarkan oleh Allah ya di abad 7. Artinya di abad masa Muhammad yang katanya diangkat jadi rasul atau nabi seperti itu. Nah, seharusnya ketika di masanya Muhammad itu Allah masih sempat membenarkan Taurat dan Injil, ya, seharusnya tidak ada dong orang-orang yang setelahnya Muhammad ini menganggap bahwa kitab itu sudah dirubah lah, sudah hilang lah, itu tidak ada dong. Sejak kapan dirubahnya dan sejak kapan hilangnya, begitu Pak Zul. Bagaimana Pak Zul? Halo Pak Kanuru, bagaimana nih Pak Zulkiflinya? Halo Bang Zul. Mungkin Pak Kanuru yang menyampaikan ke Pak Zulkifli kalau suara saya tidak bisa didengar oleh beliau. Di tempat saya cukup jelas Bu, dan pendengar juga katakan jelas suara Bu Fatima. Halo Bang Zul, apakah kedengaran Bang? Mungkin bisa dicabut dulu jack itu. Tetapi memang nggak ada suara Pak. Biasanya kalau ada suara itu ininya bergerak. Profilnya bergerak biasanya. Tetapi beliau ini sepertinya diam. Halo. Ya, silakan Bang. Suara saya kedengaran dengan baik?
Iya, kedengaran dengan kedengaran Pak baik. Jul. Oke. Jadi gini, Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu tanpa melalui penyelidikan. Jadi dia tidak menyelidiki, oh ternyata di kitab Torah, ternyata di kitab nabi-nabi terdahulu itu ada dikatakan akan datang seorang nabi, akan seperti ini, akan ada sama seperti Musa. Itu tidak beliau itu tidak melakukan penyelidikan. Ya. Kebenaran kemudian terungkap ketika wahyu itu diterima, lalu disampaikan. Nah, di akhir zaman inilah kemudian ketika ada perdebatan terjadi, kemudian ada penemuan-penemuan, barulah kemudian apa yang tertuang di dalam Al-Quran itu dinyatakan kebenarannya, mutlak sebuah kebenaran. Jadi tidak ada penyelidikan seperti Lukas melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Ya. Dan itu Baik, mustahil. baik. Pak Zulkifli, mohon maaf nih. Kalau benar bahwa Muhammad adalah orang yang tidak melakukan penyelidikan, tetapi sudah mencatat dan membenarkan bahwa Taurat dan Injil adalah firman Tuhan, gitu kan? Nah, yang saya mau pertanyakan, kitabnya mana sih yang dibenarkan oleh Allah ini? Seperti itu loh, Pak Jul. Berikan penjelasan saja. Maksudnya gimana, Mbak? Apa kurang jelas ya Pak Kanurul? Contoh. Gini maksudnya, dalam Quran itu, dalam Quran Allah kan membenarkan kitab terdahulu yaitu Taurat dan Injil, ya kan? Itu di abad 7 loh, di abad masa Nabi Muhammad, gitu kan? Nah, kitab yang dibenarkan yang mana Pak? Ya, kitab Torah yang diberikan kepada Nabi Musa. Yang ya, kemudian, mana? Kitabnya mana? Kitabnya wujudnya mana? Di mana? Apakah masih ada sekarang atau Pak Jul bilang hilang? Sesuai yang digambarkan oleh Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 75, ayat 79, bahwa kitab-kitab tersebut sudah mengalami perubahan-perubahan. Nah, kalau misalnya Allah yang Maha Tahu, dia sudah mengatakan mengalami perubahan-perubahan. Supaya jangan manusia yang tersesat, ya, umatnya jangan sampai tersesat. Seharusnya Allah bukan saja ngomong sudah dirubah, tetapi harus menunjukkan yang dirubah bagian ini, di ayat ini, dalil ini, di pasal ini, seharusnya seperti itu. Jangan justru ada ayat yang justru membuat rancau, ya, membuat orang-orang yang memegang kitab terdahulu yang sebelum ada Al-Quran, adalah namanya Injil, Taurat, dan Mazmur, ya, itu malah jadi, loh, apa alasan kitab Anda ini mengatakan bahwa kitab kami dirubah? Sementara orang-orang Yahudi yang memegang kitab terdahulu sampai sekarang merasa tidak dirubah. Seperti itu, Pak Jul. Bagaimana, Pak Jul? Pak Kanuru, apakah suara saya tidak jelas, Pak Kanuru? Jelas sekali, Bu. Jelas. Halo, Bang Zul. Bang Jul, dari tadi profilnya diam, tidak bergerak sedikit pun, lalu hilang, sebentar mengutarakan lagi gitu. Nah, ini sangat disayangkan sekali ya, padahal saya sudah memakai data dan lancar loh. Dari suara Bang Jul juga saya sudah lancar, kalau tadi betul memang dari WiFi. Ini akan memakan waktu. Ya, kita kasih waktu Kasihan, Bang Zul. ya, kasihan teman-teman yang sudah menyimak. Seharusnya ketika berdiskusi, tanya jawab tuh enak ya Pak Kanuru ya. Jadi Ya, betul. benar-benar memperjelas, nanti alur ceritanya itu akan jelas. Ya, seperti halnya pertanyaan saya tadi, kenapa ya Al-Quran ini kok menyebut-nyebut Taurat dan Injil? Taurat dan Injil yang mana nih yang dibahas? Jangan sampai di Galatia 1 itu mengatakan bahwa ada Injil yang palsu. Injil yang bukan mereka terima. Yang mereka terima artinya orang-orang yang di masa abad itu. Gitu loh. Nah, ini saya kepengen teman-teman muslim tuh bisa memberikan data yang lengkap, enak, santai. Satu-satunya harapan saya itu Bang Zulkifli sebenarnya Pak Kanuru. Karena selama ini yang saya kenal, Pak Ustadz, dikenal Pak Ustadz ini, Pak Zulkifli ini orangnya sangat baik, sopan, dan setahu saya selama ini ketika pengalaman saya berdebat dengan beliau ini sangat sopan sekali dengan saya. Iya, ya kita harap bisa tersambung lagi ya. Menarik memang pertanyaan Bu Fatimah, saya pikir ini juga kita harapan dari teman-teman juga Kristen ya, untuk kita ketahui di bagian mana yang diubah dan bagian mana yang belum. Aduh, sepertinya hilang Bang Pak Zulkiflinya. Jadi maksudnya gini loh Pak, saya selalu dianggap katanya orang yang selalu getolnya menyerang Islam, katanya seperti itu ya. Nah, saya kepengen ketika saya dicap sebagai murtadin odong-odong ya, menjadi murtad yang tidak pernah tahu Al-Quran, justru saya bertanya, saya mempertanyakan, ketika saya menjadi Kristen, ketika saya sudah di dalam terang Kristus, saya melihat ada sesuatu hal yang sepertinya harus saya pertanyakan, begitu Pak. Nah, ketika di dalam di negeri kita ini di Indonesia, orang menyimpulkan tentang Quran katanya salah.
Ya, Ya. justru itu saya kepengen dari pihak Muslim itu, ayo loh berdiskusi dengan baik. Ketika ada orang yang mempertanyakan tentang Quran, terbuka dong. Apa alasan? Ya. Misalnya alasan orang Kristen harus mualaf dan menjadi Islam dan mempercayai Quran dan Muhammad. Seharusnya Ya. gamblang dong. Jangan cuma ujuk-ujuk main syahadat. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa ya, kayak seperti itu kan artinya kita cuma hanya punya harus mengucapkan mantra yang sendiri sebenarnya kita ini nggak ngerti, gitu kan? Nah ini Ya. yang Ya. ayolah gitu teman-teman Muslim. Ya. Ya, betul. Halo, Bu Fatima? Ya, agak lag. Halo Pak Kanuru, suara Ya. saya tadi sempat hilang ya? Ya, sempat hilang. Ya, ini sinyal saya ini tiba-tiba muter-muter dan ini di muncul Bang, lagi. di Bang Zul ini ada di ini. Sudah ada di ini lagi di backstage. Mungkin Ibu bisa lihat. Oke, saya masuk lagi ya. Tapi kok dibilang Halo Bang Jul. kebenaran? Halo Bang Jul. Ya, halo, halo. Ya, Ya, suaranya kedengaran. udah bagus, Bang Jul. Suaranya bagus banget. Ya, halo. Ya, Terdengar jelas, Bang. Silakan, Bang. suaranya jelas Bang Jul. Ya, suara Anda lagi yang tenggelam di sini. Kalau Tes, gitu tes. gini aja mungkin suara statement saya akan saya sampaikan ke Gini, Pak saya Kanuru, pilih baru menyampaikan dulu ya. Ini kan saya pakai HP. Ke laptop dulu saya ya. Halo, tes. Ya, Ya, Sangat terdengar jelas. Saya ke laptop dulu, laptop. silakan Pak Zulkifli. Nanti saya akan add lagi Ditunggu kalau misalnya sebentar. mau. Ya, boleh. Silakan. Sambil ngobrol dulu ya Pak Zulkifli, saya dengan Pak Kanuru ya. Ya. Ya, itu tadi. Saya sendiri juga penasaran juga Bu Fatima Ya. terkait dengan klaim Al-Quran bahwa kitab kita ini sudah diubah-ubah gitu ya. Ini yang saya juga bertanya-tanya, kenapa tidak ada ketegasan dalam rekod Al-Quran mengenai bagian-bagian yang diubah, bagian-bagian yang belum diubah. Karena di dalam Al-Quran kan ada perintah kepada Nabi Muhammad, bila ada yang misalnya dalam surat Yunus ayat 94 ya, di situ dikatakan jika Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Nah, jelas sekali ada sebuah perintah di dalam Al-Quran sendiri untuk mengkonfirmasi kebenaran jika ada yang membuat Nabi Muhammad itu ragu. Lah, kalau kita tidak tahu bagian mana yang sudah dirubah dan yang belum dirubah, nah bagaimana cara mengkonfirmasi kebenaran itu? Ya kan? Benar sekali. Bagaimana menurut Benar sekali Pak Kanuru. Ini sangat benar sekali, sangat menarik dan patut dipertanyakan dan patut didiskusikan Pak. Karena gini, ada banyak orang yang berbondong-bondong dari Kristen menjadi mualaf. Ini kita akui ya Pak ya, nggak seperti mereka katanya nggak mungkin ada orang dari Islam ke Kristen, katanya nggak mungkin katanya. Ya, padahal kita bisa melihat perkembangan gereja dan seterusnya bla bla segala macam. Ya, maksud saya ketika orang berbondong-bondong untuk masuk ke agama yang baru, ya Islam maksud saya, itu isinya mengkait-kaitkan tentang tokoh-tokoh di dalam kitab kita, Pak. Iya kan? Nah, kita adalah orang-orang yang mengikuti ajaran dari Tuhan Allah Israel. Yang mempercayakan, Yahweh telah mempercayakan bangsa Israel untuk menjadi saksi-saksinya. Ini dari Yesaya 43. Ya. Nah, artinya Kristen punya alasan untuk mengikuti ajaran yang berasal dari bangsa Israel. Seperti itu, Pak. Nah, tiba-tiba ada di abad 7, ya, tepatnya di 600 Masehi, kurang lebihnya di situ, ada muncul tokoh yang bernama Muhammad yang berasal dari Arab. Ya, ini saya tidak memojokkan, ini kan fakta ya. Ada tokoh yang bernama Muhammad yang berasal dari bangsa Arab telah mengklaim diri sebagai nabi yang menyempurnakan nabi dari bangsa Israel dan juga menyempurnakan hukum-hukum daripada bangsa Israel. Padahal hukum bangsa Israel dengan hukum Arab, dengan hukum Indonesia, dengan hukum Amerika kan berbeda, Pak. Ya kan? Beda pula dengan hukum Taurat atau perintah Tuhan, yaitu ke-10 firman misalkan. Ya. Salah satu, jangan ada Allah lain, jangan menyembah berhala, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, lalu hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik kepunyaan sesamamu manusia. Tetapi ketika saya menyelidiki tentang sejarah Nabi
dari bangsa Arab ini, saya melihat ada pertentangan Pak dari ke-10 firman ini. Nah, yang jadi Ya. pertanyaan saya kembali Pak Kanuru, kalau betul yang namanya tokoh Muhammad ini adalah nabi penyempurna, yang disempurnakan ini di bagian mananya dari segi hukum? Ya kan? Kalau misalkan gini, ada ke-10 hukum yang sudah saya sebutkan tadi, salah satunya jangan ada Allah lain. Orang-orang Yahudi, ya penganut Judaisme, hukum Taurat dan kitab Taurat, mereka masih memegang tentang ke-10 firman ini. Kalau toh pun ya orang-orang Arab atau orang-orang Muslim atau yang saya katakan Nabi Arab ini benar-benar dia adalah orang yang menyempurnakan kitab terdahulu, seharusnya pegang ke-10 firman ini. Ya, kalau perlu itu disempurnakan dan jauh lebih lagi. Misalkan gini, Yesus mengatakan, dia mengklaim diri di Matius 5 ayat 17, mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan juga kitab para nabi, tetapi aku datang menggenapinya. Arti penggenapannya adalah menyempurnakan, ya kan? Nah, contoh yang saya sampaikan adalah, ketika ada hukum di dalam perjanjian lama, atau hukum Taurat mengatakan, kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri, itu sudah ada dari sejak dulunya, ya. Lalu Yesus memberikan kesempurnaan jauh lebih mutlak lagi, yaitu kasihilah musuhmu. Nah, orang-orang Muslim cenderung lebih mencari kesalahan mengenai tentang dalil kasihilah musuhmu ini, bukan mencari tahu yang disempurnakan Yesus ini apa, yang disempurnakan Muhammad ini apa. Tetapi teman-teman Muslim ini lebih cenderung mengatakan, memangnya Kristen mampu mengasihi musuh? Nah, konteksnya ini musuh apa dulu? Kan gitu. Ya. Sedangkan di dalam kekristenan, Efesus sudah mengatakan musuh Kristen, musuh kita bukanlah darah dan daging. Ya, tetapi musuh kita adalah iblis atau setan yang bergentayangan dan setan-setan yang mempengaruhi dan menunggangi manusia sehingga manusia itu hidup di dalam kegelapan. Ya, nampaknya Bang Zul sudah ada lagi, Bu. Bisa dilihat di Oke, baik. Baik, saya akan add lagi. Mana ya? Belum ada, Pak. Oh, tadi di ini private chat dia sudah muncul, sudah. Saya hadir Oh, lagi. itu yang tadi kayaknya mungkin. Oh, ini Zuma, pakai Zuma. Oke, baik. Ya, pakai Zuma. Ya. Ya. Udah bisa, Bang Jul? Oke, sudah. Ya, Baik. sudah jelas, Bang Jul? Ya, jadi gini loh. Saya boleh bicara nggak sebentar? Ya boleh lah, kita kan berdiskusi Bang Jul. Jadi kan di sini kan antara saya Bang Jul, masa nggak boleh Bang Jul? Bang Jul kan baik sama saya juga harus baik lah sama Bang Jul. Jadi sebenarnya seorang murtadin itu, dialah yang seharusnya menjelaskan Al-Quran kepada orang yang belum murtad. Karena orang murtad itu otomatis dia sudah paham Al-Quran, dia meninggalkan Al-Quran. Oh, salah Bang Jul. Bang Jul, maaf. Jadi apa yang mendasari Anda murtad? Apa yang mendasari Anda murtad kalau misalnya Anda ternyata belum tahu Al-Quran, kemudian Anda tampil sebagai orang yang menyalahkan Al-Quran? Sebentar Bang Jul, tadi kan saya udah bilang Bang Jul. Saya sekarang kan gini, Anda tampil menjelaskan tentang Al-Quran, seakan-akan Anda lebih tahu daripada saya, kan gitu. Siapa yang menjelaskan Al-Quran? Anda mengatakan Al-Quran itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah sekarang berarti Anda lebih paham dari saya, kan gitu. Nah supaya saya juga ikut seperti Anda, coba ajarkan kepada saya. Ya, seingat saya tadi Bu Fatimah tidak menjelaskan ya, dia bertanya gitu. Bertanya? Dia bertanya. Dia belum pernah menjelaskan tentang isi Al-Quran sepanjang diskusi ini ya. Jadi gini. Sekarang kan Anda seorang murtadin, meninggalkan kitab suci Anda yang terdahulu. Ya, oke. Berarti Anda menemukan sisi kelemahan di dalam kitab Anda terdahulu yang Anda temukan. Dan itu yang menyebabkan Anda kemudian murtad. Kan gitu. Tidak. Sekarang Anda masuk bersaksi. Ini di channel saudara Kanuru ini, semua murtadin yang muncul di channelnya saudara Kanuru ini rata-rata adalah murtadin abal-abal yang mengaji pun tidak bisa. Gak apa-apa. Saya tidak ingin adinda saya Fatimah juga terkenal sebagai murtadin abal-abal. Karena itulah kemudian saatnya lah Anda menjelaskan Al-Quran, kemudian saya sanggah gitu. Apa yang Anda ketahui tentang Al-Quran? Apa yang Anda ketahui tentang Al-Quran? Sehingga Anda menjadi seorang Kristen. Artinya, seperti ketika saya tidak mau masuk ke dalam Kristen karena saya tahu kitabnya. Nah, sekarang Anda meninggalkan Islam karena Anda tahu kitab Islam. Kalau tidak, berarti Anda membabi buta. Berarti Anda
Sebentar Bang Jul ya. Bang Jul ini kok nyerocos kok tiba-tiba ganti nama Juma jadi malah jadi emosi ya. Bang Zulkifli begini loh Bang Jul, maaf ya. Bang Jul itu salah dari tadi nggak nyimak apa kata saya. Ya, saya dari awal saya sudah bilang saya ini dicap loh jadi murtadin odong-odong oleh saudara-saudara Bang Jul. Saya ngomong begitu kan Pak Kanuru tadi, ya kan? Lalu kedua, ketika saya meninggalkan Islam itu, saya bukan sekolah berpendidikan untuk sekolah perbandingan agama, tidak Bang Jul. Tetapi saya sudah ulang-ulang bilang, karena Tuhan sendiri yang panggil saya, ya, melalui mimpi, ya, saya diberi dalil, ya, ayatnya Yesus, ya, lalu diberikan kepada saya tidak sanggup menolaknya, dan saya menjadi Kristen. Nah, setelah saya sudah menjadi Kristen, Bang Jul, saya melihat sesuatu hal, loh, yang selama ini saya duga ternyata begini, ternyata tidak, ternyata salah, Bang Jul. Jadi di sini saya tidak itu yang saya tahu, yang anda katakan setelah saya di Islam saya diajarkan Kristen ini seperti ini. Apa yang Anda diajarkan di Al-Qur'an tentang Kristen? Coba Anda tunjukkan. Al-Qur'an menceritakan tentang Kristen itu seperti apa menurut Anda? Coba. Al-Quran diceritakan tentang Kristus. Justru saya mempertanyakan Bang Jul, kenapa di dalam Quran itu membahas tentang Taurat dan Injil? Dari awal saya sudah bertanya seperti itu, kenapa Bang Jul tidak memberikan kejelasan Bang Jul? Kenapa? Kenapa harus mesti ngotot marah-marah? Selama ini saya tahu Bang Jul sangat sopan dan baik sekali loh. Nah, gini, bukan. Ini harus dipahami dengan baik. Saya tidak mau adinda saya ini seperti murtadin-murtadin yang melakukan persaksian di channel ini. Yang ternyata mereka mengaji pun tidak bisa. Tapi kemudian balik menyerang Islam kan gitu. Makanya saya ingin, ini kan suara saya kan udah kedengaran baik tuh. Saya ingin tahu, dasar pijakan adinda ini murtad itu apa? Ya, tadi sudah saya kasih penjelasan ulang-ulang ya Mbak Jul. Dasar saya murtad ini apa? Udah saya bilang saya tidak sekolah perbandingan agama Bang Jul. Kurang apa lagi saya bilang? Saya menjadi Kristen bukan saya punya cita-cita untuk menjadi Kristen ya, tetapi Tuhan yang memilih saya dan bukan saya yang memilih Tuhan. Begitu Bang Jul. Nah di sini kalau misalnya Bang Jul mengatakan murtadin odong-odong, ya kalau begitu bisa dikatakan 90% Muslim odong-odong semua dong Bang Jul. Karena apa? Yang disebut ustadz itu ada berapa biji sih daripada umat biasa? Ya kan? Umat biasa Bang Jul juga tidak secerdas Bang Zulkifli. Nah yang jadi pertanyaan, Bang Zulkifli adalah orang yang bisa dikatakan ustadz, orang yang dipandang oleh teman-teman debater gitu ya, debater muslim gitu ya. Nah gini aja. Gini aja, saya cuma ingin mengetahui dasar Anda murtad itu apa. Coba Anda jelaskan 1 menit supaya saya bisa meluruskan. Dasar saya dikasih mimpi Bang Jul. Lalu kepastian saya. Itu Anda harus jelaskan, saya murtad karena seperti ini. Belakangan setelah saya jadi Kristen, baru kemudian saya tahu, oh ternyata Al-Quran salah telah menilai ini seperti ini. Itu yang saya harapkan supaya saya tahu, saya harus menjelaskan yang mana gitu loh. Nah, mau diulang lagi Bang Jul? Mau diulang lagi? Karena apa? Mau diulang lagi? Memang suaranya putus-putus, masih sampai sekarang juga masih putus-putus. Putus-putus bagaimana? Mau diulang lagi nih kesaksian saya. Anda itu murtad karena apa? Oh, saya sudah ulang-ulang berapa kali nih saya bilang, Bang Jul, ya. Saya sudah bilang dari awal, saya menjadi murtad bukan karena saya sekolah perbandingan agama, tidak. Tapi karena Tuhan menjumpai saya, ya Tuhan yang memilih saya. Tuhan menjumpai Anda itu maksudnya seperti apa? Tuhan menjumpai Anda itu maksudnya seperti apa? Anda bertemu di pasar atau gimana ceritanya? Silakan disimak dulu Bang. Karena Tuhan Allah kita adalah Allah Roh, ya. Dia bagaimana kemudian Anda bisa bertemu Tuhan sementara Tuhan itu adalah Roh? Apakah Roh itu bisa terlihat? Di dalam mimpi, Pak. Bagaimana Anda bisa membedakan bahwa yang datang ke dalam mimpi Anda itu adalah roh Tuhan atau roh setan? Bagaimana cara Anda untuk membedakannya? Cara membedakannya, saya tidak pernah mendengar sama sekali ayat Yohanes 14:6 itu nggak tahu tuh Pak ya. Di tahun 2001 itu tidak ada yang namanya Injil bisa dibaca oleh Muslim, itu tidak ada, ya. Dan bisa khotbah bisa ada, ya. Saya didatangi Tuhan melalui kalimatnya jelas dan saya 2 kali 2 malam itu saya langsung setelahnya saya datang ke gereja. Ya. Setelah hamba Tuhan itu membuka kitabnya ternyata ada di kitab Injil, Pak. Yohanes 14 ayat 6, ya. Lalu keduanya, saya mencoba untuk menolak. Karena apa? Mimpi di dalam Islam itu menurut saya itu itu bisa jadi itu jin-jin kafir yang berusaha untuk mengajak saya untuk kafir. Zulkifli, kenapa Pak Zulkifli
Jika saya bertanya kenapa mesti harus seperti ini, apa Bapak belum pernah menyaksikan saya berkesaksian dari awalnya? Nggak, itu saya tidak ngerti. Anda katanya jumpa dengan Anda Tuhan. tidak Tuhan mengerti. seperti apa yang Anda jumpai gitu? Gimana? Lewat Tuhan mimpi, seperti Pak. apa yang Anda jumpai? Anda ketemu Tuhan katanya. Nah, Tuhan yang seperti apa yang Anda temui? Yesus, Roh Kudus, atau Bapa? Oh, Yang Anda temui. Bapak Roh Kudus, Pak Zulkifli, Bapak dan Roh Kudus dan Yesus itu satu pribadi, Pak. Bukan beda-beda pribadi, Pak. Maksudnya yang datang kepada Anda itu apa? Karena Yesus menerangkan di dalam Matius 24 ayat 23, Markus 13 ayat 21, Yesus berkata begini, jika ada yang berkata kepadamu, aku bertemu Mesias di sini, aku bertemu Mesias di sana, jangan kau percaya. Nah, sekarang Yesus memerintahkan ke saya untuk tidak percaya kepada kamu kalau kamu itu bertemu dengan Mesias. Yang Pak, ya. Kalau di dalam Nah. Alkitab, kalau Bapak sudah mencopet Alkitab, awas ya, jangan sampai nanti muncrat-muncrat lagi ditolak. Jangan sampai. Ya. Loh, Saya bilang, Anda mengatakan Anda bertemu dengan Tuhan. Iya kan? iya, saya akan jelaskan. Nah, Saya akan Yesus berkata, jika ada orang yang berkata bertemu dengan Yesus di sana, bertemu dengan Yesus di sini, jangan kau percaya. Itu perintah Yesus loh. Yang mana saya harus dengarkan, Anda atau Yesus? Betul, Pak. Tetapi Bapak harus tahu konteks dengan yang lain. Ayat lain mengatakan, ujilah roh. Ujilah Nah, roh. iya, makanya saya tanya, bagaimana cara Anda menguji roh yang datang kepada Anda kalau itu saya adalah rohnya hanya Yesus? memberikan penjelasan. Bapak bertanya, saya memberikan penjelasan. Bapak nggak mau, gimana sih? Kalau nyotot terus, jangan ceramah. Anda kan meninggalkan Al-Quran, berarti Iya, Anda saya menemukan memberikan sebuah penjelasan. kebenaran. Nah, kebenaran apa yang Anda temukan? Bapak Sementara hanya- Anda mengatakan bertemu dengan Tuhan. Tuhan yang Nah, ini orang bertanya, mau diberi penjelasan nyotos terus nih gimana dong? Ya, kenapa tadi menjadi Zulkifli Abbas jadi bagus, menjadi Jumab jadi kayak seperti ini ya? Apakah beda pribadi ini orang ini? Saya udah berikan penjelasan, Pak. Kalau misalnya Bapak udah mengorek ya, kitab saya Injil, ya, saya akan beritahu lagi bahwa dalam Injil juga mengatakan ujilah roh. Bagaimana cara mengujinya? Dilihat apakah dalam mimpi saya itu sesuai di dalam kitab Injil itu. Itu berarti roh setan, Pak. Ya, itu dasar kebenarannya. Jadi bukan asal mimpi kita terima, Pak. Begitu, Pak. Oke. Anda mimpi ketemu dengan Tuhan. Nah, ini udah mulai melenceng kemana-mana nih. Jika ada Sudah orang yang melenceng berkata kemana-mana. bertemu dengan Mesias di sana, bertemu dengan Mesias di sini, jangan percaya. Gini Pak Juma, kalau memang percaya dengan cerita saya, ya jangan ngotot dong. Saya Jangan hanya dimurtadkan. mempertanyakan. Nah, Bapak Enggak, ngotot sekarang terus. kan Anda muncul di sini sebagai murtadin kan? Memang apa emangnya? Anda ingin menjelekkan Al-Quran atau ingin menjadikan Al-Quran itu sebagai kitab suci yang lebih baik? Menjelekan di mana? Pak Kanuru, memang tadi saya menjelekan Quran, Pak. Belum. Tidak. Nah, Belum. belum Tadi Anda Anda sudah menyatakan dari kecil kita diajarkan membenci Betul, Pak Kanuru. Kristen. Dari kecil Iya. Anda diajarkan membenci Kristen. Dan sekarang di Iya, lingkungan itu saya. saya, itu kita tidak boleh seperti ini, seperti ini. Itu di mana Anda dapatkan ilmu seperti itu dalam Al-Quran? Coba Anda tunjukkan. Bukan. Pak, Nah. Pak Zulkifli, Iya. saya bilang itu bukan berasal dari Quran, tetapi otak saya dari kecil sudah dikasih tahu begitu sama. Begitu juga di lingkungan ini. Dari Nah, Quran saya- itu makanya Anda Nah, dibilangnya Bapak bukan yang yang bodoh. Karena meninggalkan Islam bukan karena menemukan sebuah keburukan di dalam ajaran agama Islam. Sekarang Anda masuk begitu, menjadi kalau seorang ditanya Kristen. jangan. Kalau Ya, ditanya Pak, jangan marah-marah. Anda jangan menjadi orang begitu. Kristen disebabkan karena Anda mengaku bertemu Quran indah, Tuhan. Quran baik. Muhammad sebagai nabi. Bapak buktikan. Muhammad sebagai nabi dari mana silsilahnya? Nah, seharusnya Anda lebih tahu karena Anda sudah meninggalkan Islam. Anda meninggalkan Islam karena Anda lebih tahu. Waduh, Sekarang ini Anda sudah salah punya nih. roh. Jadi Bapak masih Islam bukan? Bapak masih Islam. Saya tidak punya Roh Kudus, Bu. Bapak masih Anda Islam punya nggak? Roh Kudus. Coba Iya, tanya Roh memang Kudus. Anda adalah Dari penghujat mana Roh Kudus. kemudian Muhammad itu bisa menjadi nabi? Apa jawaban Roh Kudus? Pak, kalau ditanya jangan kebalik nanya mulu dari tadi. Ini bahaya ini, ya. Pak Jul, di tahun 2021, Anda tadi saya juga ingin mengikuti jalan Anda. Itu gimana ceritanya? Kalau saya udah keluar dari Islam, Anda masih Muslim kan? Anda sekarang menemukan jalan kebenaran. Kan? Anda sekarang masih Muslim, kan? menemukan jalan kebenaran. Anda masih Muslim kan? Ya, Anda saya masih Muslim. Muslim, kan? Itulah saya Muslim. Ditanya tentang Anda sudah Tuhan Anda, kafir, kan? kenapa Anda marah-marah? Nah, kenapa Anda mesti bertanyakan tentang iman saya? Nah, kalau saya perlu mempertanyakan iman Anda, karena apa? Kitab Anda kait-kaitkan Taurat dan harus Loh, mempertanyakan itu. Sekarang saya tanya sama Anda, Nah, itu perjanjian lama kitabnya siapa? Kenapa Dari di dalam? awal loh ya. Itu Sekarang kitab saya orang tanya, Yahudi, kitab Taurat. Itu kitabnya orang Yahudi yang ada di dalam kitab Kitab Anda. bangsa Kenapa? Israel. Nah, Ya. emangnya Yesus orang mana, Pak? Yesus orang mana? Yesus memang orang Israel. Memang Anda Ya. itu orang Israel. Saya pengikut Yesus. Lah kalau Anda pengikut atau penyembah? Muhammad itu orang Arab. Muhammad itu orang Arab. Kenapa kamu saya balikin gitu gimana? Bapak jawab apa? Karena Muhammad itu ajarannya universal. Ya ayuhan nas. Sekarang tunjukkan ayatnya di Kata dalam siapa? kitabnya perjanjian lama dan kitabnya perjanjian baru. Yang dikatakan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ngomong ya tunjuk. Pak. Yesus
28 ayat 19 nanti Bapak tolak lagi. Yang Bapak tolak mana? lagi pasti. Yang mana Anda ingin tunjukkan bahwa Yesus Tergilah itu guru manusia? bangsa muridku, semua bangsa muridku, semua bangsa. Ini bicara siapa Pak? Hewan kah? Itu Apakah tujuan Yesus itu adalah kepada hewan? Anda baca Matius 28 kan yang Anda baca? Betul, Matius 28 ayat kan. Ada tolak. Matius 28 itu hanya sampai ayat 15. Ini dia. Saya udah ulangi. Perlakuan Oh, iya. para debater Muslim dan Nah, Zulkifli termasuk itu makanya ini. saya Selama ini saya jadi tidak Kristen, apa. Nggak karena bisa saya dong. tahu Memang kitabnya. benar. Anda tinggalkan Islam karena Anda buta kitabnya kan gitu ceritanya. Nah, kalau begitu, kalau ditanya tentang Islam, Bapak jawab aja. Nggak usah ngegas, Pak. Dari awal saja. Anda punya Roh Kudus, Anda punya Roh Kudus, Anda tidak perlu bertanya. Ya nggak usah mencobai Roh Kudus. Orang Kristen itu tidak perlu sekolah Orang punya sebenarnya. Roh Kudus kok nggak boleh bertanya bagaimana? Kenapa orang Kristen itu tidak perlu sekolah? Karena dia punya Roh Kudus. Sholat itu apa sih, Pak? Sholat itu apa? Saya tanya. Sholat itu apa? Saya tanya. Sholat itu apa? Harusnya Anda tahu sholat itu apa. Anda kan tadi. Setiap kali ditanya, Anda kenapa mesti harus balik nanya, Pak? Anda itu kan ngomong, Anda bilang akan tentang sholat. Berarti Anda cuma baca mantra dong, Pak Zul. Anda nggak ngerti apa yang Anda imani. Bisa bicara tapi nggak ngerti kalau ditanya artinya. Itu bahaya. Sekarang Anda jelaskan. Anda mau bilang saya odong-odong pun nggak masalah. Justru saya mempertanyakan Anda sebagai orang yang masih Muslim, ya. Anda tunggu, jangan oke-oke terus. Tunggu dulu. Anda yang baru masih menjadi Muslim, seharusnya lebih cerdas daripada orang yang sudah keluar dari Muslim dong. Iya kan? Itu logikanya. Kenapa kalau ditanya Bapak malah justru seperti orang-orang yang seolah menghindari Pak? Anda sebagai murtadin, sebagai murtadin, sebagai orang Muslim, sebagai orang Muslim bagaimana dong? Anda yang masih Muslim aja sontoloyo. Anda kan murtadin, Anda masih Muslim. Anda seharusnya sudah tahu apa itu Islam, apa itu sholat. Kenapa Anda meninggalkan sholat? Kenapa Anda meninggalkan Islam? Ditanya kebalik nanya, Anda bisa punya iman, bisa ngomong doang. Ya, supaya teratur, ini nampaknya dari tadi Bang Zul ditanya lalu balik nanya. Saya pikir ini tidak akan berhasil diskusi kita. Jadi sebenarnya gini, Mas. Murtadin itu tidak perlu nanya kepada umat Muslim, karena murtadin itu sudah tinggalkan. Kalau murtadin yang masih bertanya, masih butuh ceramah Pak Zulkifli. Ya. Betul, Bang Zul. Yang buat aturan tidak boleh bertanya itu diam dulu. Dia yang mengajarkan Islam saya supaya saya itu bukan Bang Zul. Hargai moderator, jangan nyerocos terus Bang Zul. Bang Zul. Enggak, gini. Kita menggunakan akal sehat dan kerangka berpikir yang sehat. Anda murtadin kan? Beda cerita kalau saya berdiskusi. Oh, Anda Muslim kan? Anda murtadin, berarti Anda sudah tahu tentang Islam. Kan? Anda masih Muslim kan? Anda masih Muslim kan? Nah, kalau begitu kenapa menghindari pertanyaan kalau Anda punya iman Muslim? Kalau saya udah keluar dari Muslim kenapa? Ya? Harusnya begini, Anda harus lebih tahu. Anda begini, di luar sana itu sudah diperhatikan sama orang loh. Seberapa cerdasnya sih? Orang Zulkifli ini kayak apa sih Zulkifli ini? Katanya orang yang ditakuti, katanya orang yang berilmu, intelektual, yang diandalkan malah center. Aduh, kayak begini ilmunya. Bagaimana orang bisa anak ini kayak begini? Aduh, kacau banget itu. Dari awal Anda menjelek-jelekkan Islam. Jelek-jelekannya di mana? Jelek-jelekannya di mana? Itu ajaran di mana? Itu. Jelek-jeleknya di bagian mana, Pak? Jelek-jeleknya di bagian mana, Pak? Orang saya dari kecil memang otak saya udah dikasih tahu, jangan bergaul sama orang Kristen. Memang begitu orang tua saya. Gimana, Pak? Itu berarti orang tua Anda yang salah, bukan Islamnya yang salah. Saya nggak tahu. Makanya kalau itu mau bilang Islamnya salah, kalau Bapak misalnya harus memberikan penjelasan, oh bukan begitu, Bu. Begini loh Islam yang benar ini. Begitu harusnya, Pak. Iya kan? Itu kalau Anda datang ke saya, loh ini Anda tampil di channel yang besar sebagai murtadin. Ingat, Anda tampil di channel yang besar sebagai murtadin. Tujuannya apa? Saya ingin tahu sama Anda. Kamu tampil di channelnya Kan Nuru ini untuk apa? Ini channel saya, Pak. Ini channel saya, Pak. Iya, kamu mau apa? Ini Kan Nuru ini channelnya siapa? Channelnya Anda? Ini channel saya. Iya. Apa tujuan Anda untuk seperti melakukan ini? Tujuan Anda lah kemarin bilang Anda nantangin saya lewat YouTube, katanya mau berdiskusi dengan saya. Ini cara diskusi. Belum, saya tidak nantangin kamu. Kamu mengatakan kamu sering debat dengan saya. Padahal saya tidak kenal Anda itu siapa. Oh, ya karena saya pakai akun lain. Saya pakai akun lain, Pak. Saya pakai akun lain, Pak. Tapi ya jangan bohong. Jangan bohong. Suara saya sudah dijelaskan. Itu teman-teman yang udah debat Bu Sapa itu udah kenal lah ya. Pak Ferguson juga udah tahu. Kelihatannya sudah lama ini channel. Untuk apa coba Anda membuat channel seperti ini? Memamerkan Kristen itu ajaran benar atau Islam itu ajaran yang salah? Sebaliknya, Bapak selama ini debat juga debat tentang mendebat orang Kristen. Kenapa, Pak? Tujuannya apa?
untuk membentengi umat Islam dari Oh, kesesatan. sama. Kalau Jelas. begitu saya juga untuk membentengi umat Kristen daripada kesesatan. Bagaimana? Oke, kesesatan apa yang Anda maksud? Kesesatan justru saya pertanyakan, kenapa di Baik, dalam Quran saudara itu Tuhan, tertulis videonya kita Taurat? sudah simak apa yang dibahas dan dibicarakan oleh seorang murtadin bersama dengan Juma di video barusan. Mereka membicarakan banyak hal ya tentang iman kekristenan, dan murtadin ini menjelaskan alasannya berpindah keyakinan, ya, memilih percaya kepada Yesus Kristus. Nah, saudaraku dalam Tuhan, kita sudah dengarkan alasan beliau yang sangat-sangat luar biasa, di mana beliau menemukan jalan keselamatan kekal di dalam iman Kristen. Dia percaya, dia menemukan bahwa ternyata Yesus memberikan janji keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Ya, dia berkata bahwa dia tidak menemukan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Yesus dari siapapun. Ya, misalnya Yesus mengatakan dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Ya, Yesus mengatakan bahwa dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan sorga bagi orang yang percaya kepadanya, sehingga orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, dan banyak hal yang disampaikan oleh Yesus sebagai bukti bahwa dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang mempunyai kerajaan sorga dan dunia ini. Sehingga saudara dalam Tuhan, pada akhirnya setelah murtadin ini menemukan jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus, dia mengambil kesimpulan dalam hidupnya untuk ikut Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini sangat-sangat luar biasa. Ya, kita sudah dengarkan kesaksian beliau melalui debat lintas agama bersama dengan Juma. Ya, tentunya kita dikuatkan ya dengan kesaksian beliau, dengan alasan beliau berpindah keyakinan. Ya, pastinya membuat iman kita semakin teguh di dalam Tuhan, membuat iman kita semakin kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya percaya bahwa saya dan saudara adalah orang yang punya iman yang kuat di dalam Yesus Kristus. Ya, kalau hari-hari ini banyak hal kita dengarkan tentang Yesus bukan Tuhan, tentang Yesus hanya manusia biasa, hanya seorang nabi dan lain sebagainya, saya percaya bahwa itu tidak melunturkan iman kita. Saya percaya bahwa iman kita tetap kuat di dalam Yesus Kristus. Kita tetap beriman bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga saudara dalam Tuhan, ya, kita yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberikan kita janji keselamatan, dan yakinlah bahwa kerajaan sorga kelak menjadi milik kita bersama Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, nah saudara dalam Tuhan, setelah menonton dan mendengarkan apa yang mereka bicarakan di video tadi, kira-kira apa komentar saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji, memuliakan nama Tuhan, dan komentar yang memberkati kita sekalian. Dan jangan lupa tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga melalui video ini semakin banyak jiwa-jiwa yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Dan di kesempatan ini saya kembali berpesan buat kita semua, ya, supaya kita tetap semangat di dalam Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, apapun yang sedang diperhadapkan dengan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, mari kita tetap percayakan kehidupan kita kepada Tuhan, dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam setiap kehidupan kita. Hal yang terpenting adalah kita berserah kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita memuliakan Tuhan, dan kita memuji Tuhan di sepanjang kehidupan kita.
entah suka atau duka yang kita alami saat ini, mari kita tetap memuliakan Tuhan. Karena di dalam duka pun Tuhan bisa menyatakan kuasanya, Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya, dan Tuhan bisa membuat kita memiliki pengharapan di dalam Kristus. Dan juga di dalam sukacita, pastinya Tuhan memberikan kita kekuatan iman untuk tetap percaya bahwa Yesus jalan keselamatan dalam kehidupan kita. Saudara dalam Tuhan, sekiranya pesan singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.